Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sekarang kita masuk di pelajaran berikutnya lagi yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Kata beliau ajza'ul kalam wa ma yata'allafu minhu. Ajza'u al-kalami, bagian-bagian kalimat. Bagian-bagian kalimat. Wa ma yata'allafu minhu, dan apa yang tersusun darinya. Bagian-bagian kalimat dan apa yang tersusun darinya. Ini judulnya. Artinya di sini penulis akan menyebutkan hal-hal yang kalimat itu tersusun darinya. Kan kalimat itu terdiri dari kata-kata. Paham kan? Kalimat itu terdiri dari kata-kata. Kata-kata ini ada nama-namanya. Ada nama-namanya. Qala al-musannifu, berkata penulis. Siapa ini Nabil? Ibn Ajurum, Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad Ibn Daud As-Sinhaji rahimahullah. Qala al-musannifu rahimahullah wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'na. Ini bukan sesuatu yang asing ya. Berada di buku sebelumnya. Pembagian kalam, yaitu yang tersusun darinya kalam. Namanya kalau ketika saya mengucapkan sebuah kalimat, pasti tersusun dari ini. Pembagiannya ada 3. Isim, fi'il, huruf yang punya makna. Yang datang dengan arti. Karena huruf itu ada 2. Ada huruf yang tidak punya arti, itu huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ko. Itu namanya huruf tidak punya arti, huruf hijaiyah. Tapi yang dimaksudkan dari yang tersusun darinya kalimat, itu huruf yang punya arti. Itu adalah huruf yang punya makna. Iya, ketika saya bilang Zaidun fil baiti, fi huruf, maka dia punya makna. Karena dia tersusun darinya kalimat. Jadi huruf yang punya arti. Ini yang dibahas di sini. Kalau huruf yang tidak punya arti, tidak dibahas di sini. Ya. Jadi berkata penulis, pembagiannya ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf yang punya makna. Yang punya makna. Ja'ali makna. Datang untuk sebuah makna. Kita akan dengar sebentar apa pengertian isim, apa pengertian huruf, apa pengertian fi'il. Di syarah. Qala al-mu'allifu asy-syarhu. Syarah. Siapa ini Abdul Wahab? Ini maksudnya adalah Abu Anas. Malik ibn Salim ibn Matar al-Mahdari hafizahullah. Asy-syarah. Jadi bedakan itu siapa? Karena 2 penulisnya ini. Kalau bilang qala al-musannif, antum sudah tahu namanya. Paham kan? Kalau asy-syarah berarti antum sudah tahu siapa dia yang berucap itu. Asy-syarh itu berkata, tinggal kalau ada bilang syarah berarti qala Abu Anas Malik, berkata Abu Anas Malik. Paham kan? Ibnu Matar al-Mahdari. Bayyanal musannifu. Bayyanal musannifu. Musannif penulis. Musannif dia tadi. Siapa tadi musannif? Ibn Ajurum. Al-musannif bayyana, menjelaskan. Al-musannif penulis, menjelaskan. Rahimahullahu ta'ala. Annal alfadho, bahwasannya lafat-lafat. Alfad jamak dari lafat. Bahwasannya lafat-lafat. Allati yang
Allati yang isim mausul. Tastakhdimuhal arabu. Yang al-arabu orang Arab. Al-Arab orang Arab. Tastakhdimuha menggunakannya. Yang orang Arab menggunakannya, fa'il diartikan dulu. Karena al-arabu fa'il dari tastakhdimu. Dalam menerjemahkannya fa'il dulu baru fi'il. Tastakhdimuhal arabu. Yang orang Arab gunakan. Fi kalamiha dalam ucapannya. Lafat-lafat yang orang Arab gunakan dalam lafat-lafatnya. La takhruju tidak akan keluar. La tidak takhruju fi'il mudhari akan keluar. Tidak akan keluar. An dari wahidin min salasati asya'a. Dari wahid salah satu. Wahid satu. Dari salah satu. Min salasati dari 3 asya perkara. Kalau orang Arab ngomong, maka tidak akan keluar dari salah satu dari 3 perkara. Al-ismu, pertama isim. Awil fi'lu atau fi'il. Awil harfu atau huruf. Jadi kalau orang Arab berbicara, maka tidak akan pernah terlepas dari isim atau fi'il atau apa? Huruf. Kalau dia ngomong. Antum baca Quran, maka di dalam Al-Quran itu isinya hanya 3. Kosakatanya. Isim, fi'il, huruf. Dalam hadis yang Nabi SAW ucapkan itu tidak keluar dari 3 perkara. Isim, fi'il, huruf. Demikian pula ucapannya orang Arab. Kalau mereka berbicara tidak akan pernah keluar dari 3 perkara tadi. Maka sekarang mulai dirinci. Fal ismu maka isim. Maka isim. Ta'rifuhu pengertiannya. Maka isim pengertiannya. Pengertiannya isim. Huwa kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha walam tuktaron bizaman. Sama kan? Dengan di miftah. Jadi karena kitanya sambungkan. Pengertiannya, huwa dia adalah kalimatun kata. Kalau kalam kalimat, kalau kalimatun kata. Kata dalat yang menunjukkan. Dalat yang menunjukkan. Ala atas makna sebuah arti, sebuah makna di pada nafsiha, pada dirinya. Dia adalah kata menunjukkan atas makna pada dirinya. Walam taktarin dan lam tidak taktarin bergandengan, tidak bergandengan bizamanin dengan waktu. Ini fi'il, isim. Kata punya makna pada dirinya dan tidak bergandengan dengan waktu. Itu dikatakan isim. Iya? Paham Nabil? Dia adalah kata punya makna pada dirinya dan tidak bergandengan dengan waktu. Itu isim. Itu isim. Misalu contohnya dulu. Misaluhu contohnya, Zaidun. Ini Zaidun kata. Karena satu kata, bukan kalimat. Zaidun kata. Punya makna pada dirinya. Apa maknanya Zaidun? Seorang bernama Zaid. Terus tidak ada waktunya. Tidak ada dibilang telah Zaid, sedang Zaid, akan Zaid. Tidak ada waktunya. Berarti dia siapa dia? Isim. Ini diperdalam. Wa farosun. Contoh kedua farosun. Ini kata. Punya makna pada dirinya. Apa maknanya farosun? Kuda. Nah, seekor kuda. Dan makna ini
Tidak ada waktunya. Iya kan? Tidak ada dibilang telah, sedang, akan. Tidak ada. Wa usfurun. Usfur. Apa usfur? Burung. Seekor burung. Berarti dia punya makna pada dirinya. Dan tidak ada waktu. Berarti dia siapa? Isim. Zahrotun. Apa dia zahrotun? Apa? Bunga. Iya kan? Bunga. Berarti dia punya makna pada dirinya. Dan tidak ada waktu. Pokoknya selalu praktekkan pengertian isim. Wa baitun. Apa baitun artinya? Rumah. Punya makna pada dirinya. Dan tidak ada waktu. Wa dzakaun. Dzakaun apa artinya dzakaun? Cerdas. Pintar. Iya. Pandai. Berarti dia punya arti pada dirinya. Dan tidak ada waktu. Berarti ini siapa ini? Isim. Belum contohkan beragam contoh. Belum akan jelaskan sebentar. Kenapa belum contohkan dengan banyak? Yaitu untuk menunjukkan isim itu ada nanti orang, hewan, ada tumbuhan, ada bangunan, ada sifat. Belum akan jelaskan. Iya, lihat. Fakullu wahidin min hadhil alfadhi. Maka setiap salah satu dari lapat-lapat ini ya dullu ala makna, menunjukkan atas sebuah makna, yufhamu, yang dipahami, menunjukkan atas sebuah makna, yufhamu, yang dipahami, min nafsil kalimati, dari kata itu sendiri. Jadi dari kata ini sendiri sudah kita paham maknanya. Bait rumah, faros kuda, Zaid seorang bernama Zaid, Zahroh bunga, tu usfur burung. Paham ini? Dari kata ini kita sudah paham artinya pada dirinya. Pada dirinya. Iya. Wahadal makna, dan makna ini, hada ini. Makna-makna arti. Makna arti. Iya, dan arti ini qad yakunu li syai'in mahsusin, kadang untuk sesuatu. Kadang li syai'in, kadang dia ada, qad yakunu, kadang dia ada, li syai'in, untuk sesuatu mahsus, yang bisa diindrai. Tahu diindrai dah? Sesuatu yang bisa dimahsus, diindrai. Tahu indrai? Tahu diindra? Tahu diindra? Tahu indra? Apa itu indra, Arwan? Bisa dilihat. Bisa dipegang. 5 atau indra 5? Indra itu berapa? 5. Melihat, penglihatan, pendengaran, terus penciuman, rasa, raba. Kan 5 ini. Kadang itu isim bisa diindrai, yaitu bisa dilihat, bisa didengar, bisa dicium, bisa disentuh. Paham maksudnya? Jadi kadang itu isim sesuatu yang bisa diindrai. Masya Allah. Yaitu bi'an yakuna, dengan dia berupa data insan, berupa zatnya seorang. Ini contohnya nih, ini rincian bagus. Berupa zatnya seorang, kazaidin. Berarti isim itu kata bendanya dalam bahasa Arab lebih umum ya. Lebih umum, ya kan? Bisa, yang penting dia bisa diindrai. Iya, kata bendanya umum. Kalau di bahasa kita kan kata benda itu khusus benda. Tapi di bahasa Arab lebih luas isimnya, kata bendanya. Yang penting sesuatu yang bisa diindrai. Seperti zatnya seorang. Seperti Zaid. Contohnya, au hayawanin, atau hewan. Atau hewan. Kafarosin, seperti kuda. Au toirin, atau burung. Atau burung. Ka'usfur.
Seperti usfur. Jadi usfur ini bukan burung, tapi nama dari jenis burung. Iya, nama dari jenis burung. Paham kan? Au nabatin, atau dia tumbuhan. Atau dia apa? Tumbuhan. Au kazahrotin, seperti bunga. Seperti bunga. Au jamadin, atau benda mati. Atau benda mati. Kabaitin, seperti rumah. Jadi itu isim itu untuk tahap awal ini adalah yang penting sesuatu yang bisa diindrai. Tanda yang bisa diindrai. Seperti manusia, hewan, tumbuhan. Nah, atau apa? Benda mati. Seperti rumah. Ini jenis isim bentuk pertama yang bisa diindrai. Atau yakunu li syai'in ma'nawi. Atau isim itu bisa juga penggunaannya li syai'in untuk sesuatu yang maknawi. Sesuatu yang maknawi. Maknawi lawan dari mahsus. Lawan dari indra. Berarti apa ini? Sesuatu yang tidak bisa diindrai. Tidak bisa dilihat. Tidak bisa didengar. Tidak bisa disentuh. Tidak bisa dirasa. Itu juga masuk isim. Contohnya apa? Dicontoh insya Allah akan lebih jelas. Iya, sebentar. Au yakunu li syai'in, atau dia menjadi untuk sesuatu yang maknawi, apa artinya? Ghairu mahsus. Ini pengertian maknawi, tidak diindrai. Ghairu mahsus, tidak bisa diindrai. Yudroku bil akli. Dia itu bisa diketahui oleh akal, hanya pengetahuan saja. Hanya dengan ilmu kita tahu. Nah, paham ini? Hanya dengan apa? Ilmu. Sesuatu yang tidak bisa dilihat. Kita tahu dengan akal, dengan ilmu yang kita punya. Nah, seperti anak kecil, kalau keluar dari perut ibunya, kan dia kan segala sesuatu adalah dia belum tahu apa-apa. Paham kan? Berarti segala sesuatu itu pada dasarnya untuk dia apa? Sesuatu yang maknawi. Setelah dikasih tahu nanti baru dia bisa tahu. Dipahami ini kan? Belum contohkan. Kadzaka. Seperti contohnya adalah adzaka. Kecerdasan, kepintaran. Ini tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Tidak bisa juga didengar. Tidak bisa disentuh. Tidak bisa dicium. Paham kan mas? Oh saya cium bau kepintaran pada dirinya. Bisa nggak begitu mas? Tidak bisa. Paham ini? Tidak bisa juga dirasa. Pergi Nabil mau tahu bahwa Abdallah pintar. Dia jilat tangannya. Tidak bisa itu Nabil. Paham ini Nabil? Daka, berarti tidak bisa diindrai. Tapi dia juga isim. Isim itu jadi kata benda, sekali lagi kata benda dalam bahasa Arab lebih umum. Bisa sesuatu yang diindrai, bisa sesuatu yang tidak bisa diindrai. Seperti daka. Wasyaraf. Contoh kedua syaraf. Kemuliaan. Kemuliaan. Orang itu syarif. Orang itu mulia. Ini tidak bisa diindrai. Iya kan? Seorang itu mulia tidak bisa kita indrai. Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dicium, tidak bisa diraba. Tidak bisa. Demikian pula al-ilm. Wal ilmi. Ilmu. Hah? Ilmu juga tidak bisa diindrai. Iya kan? Kapan kita tahu orang itu ilmu? Ya ini tudrok bil akal. Paham ini? Kita melihat dia pandai. Dengan akal kita tahu bahwa oh dia orang pintar. Dia orang yang cerdas. Dipaham? Asalnya kita tidak tahu. Karena dia tidak. Kalau hanya sekadar melihat.
Kita tidak tahu. Paham ini? Atau dia tidak ngomong apa-apa, kita pergi raba saja. Oh, ini berilmu. Oh, itu namanya dukun itu. Paham kan? Kan ini sesuatu yang tidak bisa diindrai, tapi dia juga isim. Ah, ini lebih bagus sekali ini. Antum tahu ini penjelasan tidak ada di dua buku sebelumnya. Tidak ada di Tuhfah Wasobiyah, tidak ada di Tuhfah Saniyah. Cuma ada di sini. Tapi nanti kita perlukan di buku ketiga. Bahkan nanti di buku keempat. Di buku ketiga nanti ada pembahasan mubtada khobar. Terkait dengan khobarnya berupa dzarful zaman, dzarful makan. Ya, buku ketiga, buku keempat itu perlu. Ternyata dzarful zaman nanti dikatakan tidak bisa menjadi khobarnya maknawi. Begitu ketentuannya. Atau tidak bisa menjadi khobarnya sesuatu yang berzat. Misalnya ada ketentuan begitu nanti. Oh, kita sudah tahu yang berzat itu apa. Dan oh ternyata di sini ada dua dari dasar dikasih tahu. Isim itu yang menjadi mubtada berarti bisa berupa mahsus, sesuatu yang bisa diindrai, berzat, atau bisa apa? Maknawi, sesuatu yang tidak bisa diindrai. Nah, ini bagus ini nanti. Jadi kita tidak terlalu berat ke atas. Karena dari dasar sudah dijelaskan. Dari buku kedua. Nanti akan dirasakan manfaatnya. Di buku ketiga. Apalagi buku keempat. Akan dirasakan manfaatnya. Jadi dia bisa sesuatu yang tidak bisa diindrai. Makanya kata beliau, fakullu kalimatin. Maka setiap kata dallat ala dhatin yang menunjukkan atas zat. Tahu zat? Menunjukkan atas zat. Au makna. Atau atas makna yang tidak berzat. Nah, yang tadi disebut dengan mahsus. Zat itu yang mahsus. Bisa diindrai. Sementara makna adalah goiru mahsus. Yang tidak bisa diindrai. Setiap kata yang menunjukkan atas zat atau makna. Walam taktarin bizamanin. Itu intinya. Dan tidak bergandengan dengan waktu. Yang penting ini yang paling pokok. Tidak bergandengan dengan waktu. Fahyasmun. Maka ketahuilah itu adalah siapa? Isim. Jadi walaupun kita tidak tahu tanda. Kita cukup tahu makna. Jadi tahap sekarang ini adalah kita tahu artinya. Maka kita langsung tentukan dia adalah isim. Sesuatu yang berzat. Kapan berzat? Berarti Zaidun, Aliyun, Bakrun, Fatimatu, Bakorotun, Asadun. Yang penting berzat. Semua yang bisa antum lihat, bisa antum raba, bisa antum sentuh, pasti isim. Paham tak? Atau sesuatu yang punya makna. Tapi kata punya makna ini nanti berserikat dengan kata kerja. Karena misalnya doroba, memukul, ya kan? Kan sesuatu yang makna. Akala, makan, ja'a, datang, zahaba, pergi. Kan sesuatu yang makna. Tapi dia punya waktu. Jadi kata kedua yang mengeluarkannya. Yaitu tidak punya waktu. Itu isim. Paham ini? Itu adalah apa? Isim. Jelas ini? Jelas ini? Dia isim. Jelas kan? Ah, ini Masya Allah. Selesai untuk isim. Fi'il. Kata beliau, wal fi'ilu. Dan fi'il. Dan fi'il. Ta'rifuhu, pengertiannya. Huwa kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha. Waktaronat bizamanin. Itu bedanya. Dengan isim. Tadi pengertiannya. Huwa kalimatun. Dia adalah kata. Fi'il itu dia adalah kata. Dallat yang menunjukkan. Ala atas makna. Sebuah makna. Fi nafsiha, pada dirinya juga. Jadi pada diri kata itu sudah punya makna. Waktaronat fi zaman. Ini bedanya. Dan dia bergandengan. Kalau tadi tidak bergandengan. Kalau ini bergandengan. Di zaman dengan waktu. Jadi ada waktunya kalau fi'il.
Kalau isim tidak punya waktu. Contoh dulu, mithaluhu contohnya. Koma, telah berdiri. Yakumu, sedang atau akan berdiri. Lihat ada waktunya. Kum, berdirilah. Paham? Beliau contohkan 3 karena fi'il itu 3 akan dijelaskan sebentar. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Akan dijelaskan langsung. Lihat dulu. Fakullu wahidin min hadihil alfadhi. Fakullu, maka setiap. Sudah berulang 2 kali ini kata kullu. Tadi juga. Fakullu, maka setiap. Wahidin, apa artinya wahidin tadi? Salah satu. Min hadihil alfadhi, dari lafat-lafat ini. Kan berulang lagi itu. Iya, dari lafat-lafat ini. Yadullu ala makna. Menunjukkan atas sebuah makna. Fi nafsihi, pada dirinya. Wahwal hadas, yaitu kejadian. Ketika antum bilang koma, berarti ada kejadian berdiri. Yakumu, berarti ada kejadian berdiri. Kum, berarti ada kejadian berdiri. Semuanya bermakna al-hadas, kejadian. Tapi tinggal kejadian, kalau makan ya kejadiannya apa? Makan. Kalau minum berarti kejadiannya apa? Minum, begitu maksudnya. Namanya kata kerja itu pasti menunjukkan atas kejadian. Iya. Wahuwa muqtarinun bizaman. Dan dia bergandengan dengan waktu. Itu fi'il dia. Bergandengan dengan waktu. Fakoma, maka kata koma tadullu ala hudutsil qiyami. Tadullu menunjukkan ala atas huduthi terjadinya al-qiyami, terjadinya berdiri. Qiyam berdiri, terjadinya berdiri fi zamanin madi, di waktu lampau, di waktu lalu. Berarti apa artinya koma? Karena dia menunjukkan berdiri di waktu lalu, lampau. Berarti telah berdiri, itu maksudnya. Berarti dia punya mana pada dirinya, yaitu berdiri di waktu lalu, lampau. Jelas ini Mas? Aldi? Yakin? Terus wa yakumu, sementara yakumu tadullu ala hudutsil qiyam, sama, menunjukkan atas terjadinya berdiri fi zamanin hadir, di waktu sekarang, au mustakbal, atau waktu yang akan datang. Jadi hadir sekarang, mustakbal akan datang. Makanya yakumu itu 2 terjemahannya. Kalau waktu sekarang berarti terjemahannya apa? Sedang berdiri. Kalau waktu mustakbal akan berdiri. Jadi begitu cara terjemahannya. Jadi ini yakumu punya 2 arti. Punya 2 waktu dalam terjemahannya. Bisa sedang berdiri, bisa juga apa? Akan berdiri. Dipahami ini? Ini maknanya Masya Allah. Iya, berarti punya makna pada dirinya. Wakum dan kum tadullu, menunjukkan. Sudah berulang berapa kali ini tadullu, menunjukkan. Ala atas tolabil qiyami, atas tolab permintaan. Tolab artinya permintaan. Al-qiyam, berdiri. Karena ketika saya bilang kum, berdirilah. Berarti saya meminta untuk apa? Berdiri. Tapi kapan? Di zamanin mustakbal. Di waktu yang akan datang. Antum paham ini? Di waktu yang akan datang. Kan gini, saya bilang ke antum kan, kum, berdiri. Kapan itu antum berdiri? Setelah saya bicara. Kalau setelah saya berbicara berarti akan datang. Kan begitu? Karena kalau sedang berbicara namanya hadir. Waktu sekarang. Dipahami ini? Seketika Anda bilang, kum, berdirilah. Berarti saya inginkan setelah saya ngomong ini terjadi. Dipahami ini? Kum, itu maknanya. Berarti ada waktunya juga.
Kapan waktunya? Setelah berbicara. Akan datang. Makanya dia fi'il. Maka kata beliau, fakullu kalimatin. Maka setiap kata. Bedakan kalam dengan kalimat ya. Setiap kata. Dalat yang menunjukkan. Ala hadatsin, atas kejadian. Fi zamanin, pada suatu waktu. Apakah waktunya lampau, sekarang, akan datang. Paham ini? Yang penting, setiap kata. Ini kesimpulan bagus ya di ujung ini ya. Ini namanya di ujungnya itu kesimpulannya. Daripada dibawakan contoh banyak kan susah. Kesimpulannya di ujung. Setiap kata yang menunjukkan atas kejadian dalam waktu. Yang mana waktunya tadi ada 3 toh. Waktu lampau, sekarang, akan datang. Itu maksudnya. Fahiyya fi'ilun. Maka ketahuilah dia adalah apa? Fi'il. Fi'il dia pasti. Iya, dia pasti fi'il. Fal fi'ilu yang qasimu ila salasati aqsamin. Maka fi'il yang qasimu terbagi. Maka fi'il terbagi ila kepada salasah 3 aqsam pembagian. Maka fi'il terbagi menjadi 3 pembagian. Terbagi menjadi 3 pembagian. Itu kalau fi'il. Ini antum alhamdulillah pelajaran sudah ulang di nahwu juga di sorof. Jadi insya Allah lebih mudah. Pertama madin. Ada namanya fi'il madin. Apa itu fi'il madi? Kalau saya bilang ini fi'il madi, apa maksudnya? Perhatikan pengertiannya. Dari pengertian itu kita bisa tahu fi'il madi itu fi'il apa. Wahuwa, dan dia adalah ma dalla ala hadatsin waqa'a fi zamanil madi. Mudah sekali. Wahuwa dia adalah ma apa yang dalla menunjukkan. Dalla ya dulu. Yang tadi fi'il mudhari tadi. Tadullu ya dulu tadi yang kita sudah katakan. Dia adalah ma apa yang dalla menunjukkan. Ala hadatsin atas kejadian. Waqa'a yang terjadi. Pada zamani waktu al-madi, waktu lampau. Paham ini? Ini Masya Allah. Pendek sekali pengertiannya, tapi insya Allah dipahami. Jadi kapan antum ucapkan fi'il madi, berarti kejadiannya sudah lewat. Paham ini? Dibangun nanti di atas pengertian ini, setiap antum berapa fi'il madi, terjemahkan dengan kata apa? Telah. Paham ini nanti? Terjemahkan dengan kata apa? Telah. Karena kejadiannya sudah lewat. Kejadiannya sudah lewat. Ini Masya Allah. Misal contohnya kataba. Apa artinya? Telah menulis. Safaro. Telah bersafar. Sholat. Telah sholat. Wah mudah sekali. Pokoknya tambahkan kata telah. Itu madi. Yang kedua. Wa mudhari'in. Dan fi'il mudhari. Maknanya apa? Kalau antum dapat fi'il mudhari, antum sudah tahu bagaimana itu cara buat fi'il mudhari. Di sorof, di buku pertama juga. Paham kan? Sekarang, dan mudhari. Wahuwa dia adalah ma yadullu ala hadatsin yaqa'u fi zamanil hadiri awil mustaqbali. Sementara fi'il mudhari adalah ma yadullu, apa yang menunjukkan. Apa yang menunjukkan? Ala hadatsin, atas kejadian. Apa yang menunjukkan atas kejadian? Yaqa'u, yang terjadi. Yaqa'u fil mudhari dari waqa'a. Tadi waqa'a, terjadi. Kalau ini yaqa'u, sama juga terjadi. Kan maknanya. Apa yang menunjukkan atas kejadian? Yaqa'u, yang terjadi.
Fizzamani pada waktu al-hadir. Apa waktu al-hadir tadi? Aldi, sekarang awil mustakbal atau waktu yang mustakbal. Apa artinya waktu mustakbal? Abu Dar, Ahmad. Akan datang. Jadi namanya fi'il mudhari itu dia menunjukkan atas kejadian yang terjadi di waktu sekarang atau waktu akan datang. Ini jelas sekali pengertian di penulis. Tidak berneko-neko. Intinya kalau antum dapat fi'il mudhari berarti dua dulu terjemahannya. Bisa antum terjemahkan sedang atau akan. Nanti tinggal di konteks kalimat. Ini dia maknanya sedang atau akan. Tapi pada dasarnya kalau hanya kosakata berupa fi'il mudhari, maka terjemahannya dua. Sedang atau akan. Sedang atau akan. Jelas ya? Jelas ya? Nah, ini Masya Allah. Contoh. Yaktubu. Pokoknya tadi kan sudah antum terjemahkan kataba. Iya kan? Apa kataba tadi? Telah menulis. Di sini ubah saja waktunya. Jangan diubah kata menulisnya. Berarti yaktubu apa artinya? Sedang atau akan menulis. Yusafiru. Sedang atau akan bersafar. Ahsantum. Yusolli. Sedang atau akan sholat. Nah, ini kita sudah mulai cara menerjemahkan. Anda paham ini? Sudah mulai cara menerjemahkan. Jadi antum dapat nanti seperti itu terjemahannya. Tidak harus 3 contoh ini. Ribuan contoh di sana. Tinggal antum kenali. Ini madi enggak? Atau mudhari. Paham kan? Itu dia. Wa amrin. Fi'il ketiga fi'il amr. Fi'il ketiga ada namanya fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Wa huwa ma yadullu ala hadatsin. Yutlabu husuluhu. Fi zamanil mustakbal. Masya Allah. Dia adalah apa yang menunjukkan atas kejadian. Masih sama ya. Ya namanya fi'il. Pasti semuanya menunjukkan atas apa? Kejadian. Jadi apa yang menunjukkan atas kejadian? Yutlabu. Ini bedanya dengan 2 sebelumnya. Yang diminta. Diinginkan. Dituntut. Banyak artinya yutlabu. Diminta, diinginkan, dituntut, husuluhu, terjadinya. Terjadinya. Fi zamanil mustakbal, pada waktu yang akan datang. Paham ini yang belum katakan? Itu namanya fi'il amr. Fokus kepada perintahnya. Dia diminta terjadinya. Dia diminta terjadinya. Seperti mithl uktub. Berarti apa ini artinya? Tulislah. Kalau tadi kan telah menulis. Berubah sedang menulis. Akan menulis. Sekarang perintah. Uktub. Terjemahkan. Tulislah. Safir. Bersafarlah. Solli. Nah, cara buat fi'il amarnya kenapa jadi begitu? Itu proses dibuat fi'il amar. Uktub dari yaktubu. Yusafir dari safir dari yusafir. Hapus hurufnya pertama. Itu ceritanya sorof. Tidak perlu kita campur-campur di sini. Soldi. Kan yusoldi. Hapus huruf pertama. Karena dia huruf akhirnya huruf sakit. Hapus juga huruf terakhir. Jadilah apa? Soldi. Itu sorof. Itu siapa? Sorof. Itu 3 fi'il. Fi'il itu madhi mudhari amr. Kalau antum melihat, lihat waktunya. Jelas kan? Terang di sini ya? Jelas ya? Masya Allah. Wal harfu terakhir. Jenis kata yang terakhir. Al harf, huruf. Apa itu huruf? Kata beliau wa ta'rifuhu, pengertiannya. Wa kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Masya Allah. Dia adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada selainnya. Antum sudah paham kan di buku pertama pada selainnya. Maksudnya tersusun dulu dengan yang lain baru dia dipahami maknanya. Paham kan? Enggak, kalau dia berdiri sendiri belum dipahami maknanya. Maksudnya belum lengkap. Contohnya dulu apa? Dicontoh insya Allah baru kita akan lebih paham. Misaluhu contohnya lam.
Lam artinya tidak. Tidak apa? Ya kan? Tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Kan butuh yang lain. Dikatakan misalnya, lam yakul, tidak makan. Sempurna? Itu namanya dia punya makna pada selainnya. Fi. Apa artinya fi? Di atau pada, di dalam. Di dalam apa? Nanti bersambung dengan yang lain baru sempurna. Fil baiti, di dalam rumah. Paham ini? Wahal, dan hal, apakah? Orang bertanya, apakah apa? Itu, apakah apa? Dipahami ini? Bersambung dengan yang lain baru punya makna. Itu pengertian huruf. Kata menunjukkan atas makna pada selainnya. Sudah paham kan pada selainnya? Yaitu disambungkan dengan kata lain baru punya makna yang sempurna. Kata beliau, fakullu wahidin. Enaknya di buku dasar ini, dia ulang setiap kata itu berapa kali dalam satu halaman, satu lembar. Fakullu wahidin, ini sudah ketiga kali. Tadi fakullu wahidin pada isim, fakullu wahidin pada fi'il, fakullu wahidin pada huruf. Kalimat yang sama. Fakullu wahidin, maka setiap salah satu. Min hadhil alfadi, dari lafaz-lafaz ini. Harfun, huruf. Ia dulu ala makna. Yang menunjukkan atas sebuah makna. Ya? Yang menunjukkan atas sebuah makna. Wahadal makna, dan makna ini. Dan makna ini. La yadharu. Dan makna ini yadharu akan nampak. Karena yadharu fil mudhari. Ya kan? Akan nampak fi goirihi, pada selainnya. Fi pada goiri, selain hi-nya. Akan nampak pada selainnya. Fakot saja. Akan nampak pada selainnya saja. Belum contohkan contoh nyatanya. Famasalan, maka misalnya, contohnya lam. Contoh nyatanya lam. Ma'naha an-nafyu. Makna lam adalah penafian. Lam itu maknanya apa? Penafian. Penafian. Tidak maksudnya. Wahad dan nafyu, dan penafian ini yaitu tidak tadi. La yadharu, tidak nampak. Tidak akan nampak. Wayat tadihu, dan tidak akan jelas. Tidak akan nampak. Wayat tadihu, dan tidak akan jelas. Hatta, hingga tadommaha, hingga kamu gabungkan dia. Tadommaha, gabungkan ha dia. Hingga kamu gabungkan dia. Ila, kepada goiriha, selainnya. Ya, tidak akan nampak jelas maknanya kecuali kamu sudah gabungkan kepada selainnya. Fatakul, maka kamu katakan lam yakum Zaidun. Lihat, Zaid tidak berdiri. Coba antum bilang Zaid tidak atau tidak saja. Tidak akan nampak maknanya. Antum gabungkan dengan yang lain baru nampak. Jelas kan? Nampak sekali. Kalimatul lam, maka kata lam dalat menunjukkan ala atas nafi, penafian, kiami, berdirinya Zaid, menunjukkan atas tidak, itu maksudnya nafi, menunjukkan atas tidak kiam, berdirinya Zaid. Ketika dibilang lam yakum Zaid, Zaid tidak berdiri, berarti lam itu menunjukkan bahwa Zaid tidak berdiri. Jelas ini? Kesimpulannya beliau berkata, fakullu kalimatin dalat ala makna fi goiriha fahiya harfun. Setiap kata yang menunjukkan atas makna pada selainnya, maka dia huruf. Ini tiga kali kesimpulan seperti itu kan? Tadi di isim. Di isim ya, fakullu kalimatin dalat ala dhatin au maknan
walam taktarin bizaman fahism. Itu di isim tadi. Maka setiap kata yang menunjukkan atas zat atau makna yang tidak bergandengan dengan waktu, maka dia isim. Di fi'il lagi, apa beliau bilang? Fakullu kalimatin dallat ala hadatsin. Setiap kata menunjukkan atas apa? Kejadian. Fi zamanin, pada suatu waktu. Fahiya fi'ilun. Maka dia fi'il. Di sini lagi terakhir. Fakullu kalimatin. Itu antum hafal itu. Kesimpulannya itu. Fakullu kalimatin. Maka setiap kata. Dalat ala makna. Yang menunjukkan atas sebuah makna. Fi goiriha, pada selainnya. Fahiya harpun. Maka dia adalah siapa? Huruf. Paham ini? Selesai. 3 pembagian. Ya, kata yang tersusun darinya kalimat. Yang tersusun darinya kalimat. Setelah itu, insya Allah di pertemuan besok, kita akan masuk lagi lebih dalam. Yaitu tanda dari setiap kata tadi itu. Apa tandanya isim, apa tandanya fi'il, kemudian apa tandanya huruf. Itu yang kita bahas setelahnya insya Allah ta'ala. Ada pertanyaan? Abdullah Arif? Abdullah Mansub? Mana Abdullah Mansub? Ada pertanyaan? Tidak ada lagi? Aldi? Ilham? Hidayat? Tidak ada? Berarti jelas ya? Jelas ya? Jelas atau belum? Jelas, alhamdulillah. Tanggung jawabkan besok. Pendek sekali ini. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.